Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 kelas B kali ini akan menjelaskan mengenai uji statistika parametrik satu sampel. Uji ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada uji chi-square dan yang kedua ada uji runtun. Di bagian pertama ini kita belajar tentang uji one sample chi-square dulu ya. Dikenal dengan nama chi-square goodness of fit test, uji ini merupakan uji komparatif non-parametrik untuk membandingkan dua variabel nominal atau kategorikal. Fungsinya untuk mengetahui apakah ada perbedaan atau tidak antara jumlah objek pada setiap kategori. Contoh pertanyaan penelitiannya, apakah ada perbedaan jumlah pendukung calon A pada wilayah 1, 2, dan 3 di Jakarta? Pada pertanyaan ini, hanya ada satu sampel yang diuji, yaitu jumlah pendukung calon A. Wilayah 1, 2, dan 3 juga merupakan variabel nominal karena menunjukkan kategori belaka dan tidak menunjukkan tingkatan. Begitu juga dengan pertanyaan selanjutnya, apakah ada perbedaan jumlah anak yang hobi menyanyi, menari, dan modeling? Yang diuji pada pertanyaan ini hanyalah satu sampel, yaitu jumlah anak. Variabelnya, yaitu hobi anak, juga merupakan data yang bersifat kategorikal. Sekarang kita masuk ke rumus untuk mencari nilai dari chi-square. Rumusnya adalah sigma dari selisih antara data yang diobservasi dikurangi data yang diharapkan, dikuadratkan, kemudian dibagi dengan jumlah data yang diharapkan. Apa sih bedanya data yang diobservasi dan data yang diharapkan? Data yang diobservasi merupakan data yang didapat dari hasil observasi peneliti, atau dalam hal ini data yang ada di soal. Sementara data yang diharapkan adalah nilai data ketika H0 diterima. Atau dengan kata lain, tidak ada perbedaan pada tiap kelompok. Artinya, tiap kelompok memiliki nilai yang sama. Agar lebih jelas, kita lihat contoh soal berikut yuk. Contoh soal, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan kecenderungan gaya belajar tertentu yang dipakai oleh peserta Olimpiade Sains. Berdasarkan pengamatan, ditemukan bahwa 36 peserta memakai gaya belajar kinestetik, 29 peserta memakai gaya belajar visual, 22 peserta memakai gaya belajar audio, dan 13 peserta memakai gaya belajar gabungan ketiganya. Dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah terdapat perbedaan kecenderungan gaya belajar antara para peserta tersebut. Pertanyaan penelitiannya, apakah ada perbedaan kecenderungan gaya belajar auditori, visual, kinetik, dan gabungan antara para peserta Olimpiade Sains? Langkah pertama, kita tentukan hipotesisnya. H0 tidak terdapat perbedaan kecenderungan gaya belajar auditori, visual, kinetik, dan gabungan antara para peserta Olimpiade Sains. Sementara H1-nya terdapat perbedaan kecenderungan gaya belajar auditori, visual, kinetik, dan gabungan antara para peserta Olimpiade Sains. Selanjutnya, kita tentukan statistik ujinya. Kali ini kita menggunakan statistik uji one sample chi-square karena data terdiri dari satu kelompok sampel, yaitu peserta Olimpiade Sains, dan variabel gaya belajar merupakan variabel nominal. Pembahasan cara pengerjaan akan dilakukan dengan dua metode, yaitu manual dan SPSS. Sekarang kita belajar versi manualnya dulu ya. Untuk cara manual, pertama, kita menghitung nilai yang diobservasi dan nilai yang diharapkan dari tiap sel. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, nilai yang diharapkan adalah nilai ketika H0 diterima, atau dengan kata lain, tidak terdapat perbedaan antara setiap variabelnya. Oleh karena itu, cara mencarinya adalah dengan menghitung besar sampel, yaitu 100, dan membaginya dengan jumlah kelompok variabel, yaitu 4. Jadi, 100 bagi 4 sama dengan 25. Jadi nilai yang diharapkan adalah 25. Selanjutnya, kita masukkan data yang telah didapat ke rumus seperti yang tertera pada gambar, sehingga kita bisa mendapatkan nilai chi-square atau X yaitu 11,6. Nah, langkah ketiga, kita tentukan kriteria ujinya. Untuk metode pengerjaan dengan cara manual, kriteria ujinya adalah tolak H0 jika X hitung lebih besar dari X tabel. Nah, dari mana kita bisa mengetahui nilai X tabel? Caranya, kita lihat tabel C pada buku single, seperti yang tertera pada gambar.
cara menggunakannya, di bagian atas kita perhatikan nilai alfa yang diminta, yaitu 5% atau 0,05. Di bagian samping, kita perhatikan DF atau Degrees of Freedom. Nilainya kita dapat dengan cara mengurangi jumlah kelompok variabel dengan 1. Jadi, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Setelah itu, kita tentukan titik tengah dari kolom 0,05 dan baris ketiga, yaitu 7,815. Maka itulah nilai chi-square atau nilai X stabil kita. Masuk ke langkah terakhir, yaitu kesimpulan. Seperti yang telah ditetapkan pada kriteria uji, kita akan membandingkan nilai X hitung dengan X stabil untuk mengambil kesimpulan. Ternyata, nilai X hitung 11,6 lebih besar dari nilai X stabil, yaitu 7,815. Maka H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kecenderungan gaya belajar auditori, visual, kinetik, dan gabungan antara para peserta Olimpiade Sains. Kembali ke step nomor 2, yaitu menentukan statistik uji. Kali ini kita akan belajar dengan metode SPSS-nya. Kembali ke step nomor 2, yaitu menentukan statistik uji. Kali ini kita akan belajar dengan cara SPSS-nya. Yang pertama, kita tulis variabel gaya belajar pada kolom name di variable view. Kemudian, pada bagian values, dapat kita beri label untuk kinestetik menjadi nomor 1, visual menjadi nomor 2, audio menjadi nomor 3, dan gabungan menjadi nomor 4. Urutan nomor dengan gaya belajarnya bebas ya. Jangan lupa untuk mengganti measure menjadi nominal ya, karena data yang kita gunakan merupakan data nominal. Selanjutnya, kita dapat menginput data satu persatu pada data view. Pada nomor 1 hingga nomor 36, kita beri nomor 1 karena gaya belajar yang digunakan merupakan gaya belajar kinestetik. Sedangkan pada nomor 37 hingga nomor 65, dapat diberi angka 2 karena gaya belajar yang digunakan merupakan gaya belajar visual. Dan selanjutnya hingga seluruh peserta diberi nomor sesuai dengan gaya belajarnya. Jika data telah siap, maka kita bisa masuk ke perhitungan SPSS-nya. Yang pertama, kita klik Analyze, kemudian Non-Parametric Test, Legacy Dialog, dan Chi-square. Masukkan gaya belajar ke test variable list. Dan pastikan untuk klik All Categories Equal the Expected Values. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita lanjut ke step nomor 3, yaitu menentukan statistik uji. Nah, jika kita lihat di outputnya, nilai chi-square-nya bernilai 11,6, sedangkan nilai asimsik atau p-value-nya bernilai 0,009. Nah, nilai p-value inilah yang akan kita gunakan untuk mengambil keputusan. Nah, masuk ke langkah ketiga, yaitu tentukan kriteria ujinya. Untuk metode SPSS, kriteria ujinya adalah tolak H0 jika p-value kurang dari alfa. Langkah terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan output SPSS yang telah kita kerjakan tadi, ternyata nilai p-value-nya adalah 0,009, yang lebih kecil jika dibandingkan alfa 0,05. Maka H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kecenderungan gaya belajar auditori, visual, kinetik, dan gabungan antara para peserta Olimpiade Sains. Dapat dilihat bahwa meskipun menggunakan dua metode yang berbeda, yaitu manual dan SPSS, kesimpulan yang diperoleh tetap sama. Sekarang kita akan mencoba membuat APA report result dari uji yang telah kita lakukan sebelumnya. Uji one sample chi-square dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kecenderungan gaya belajar kinestetik, auditori, visual, dan gabungan ketiganya pada peserta Olimpiade Sains dengan jumlah peserta yang gaya belajar kinestetik sebanyak 36,
jumlah peserta yang gaya belajarnya visual sebanyak 29, jumlah peserta yang gaya belajarnya auditori sebanyak 22, dan jumlah peserta yang gaya belajarnya merupakan gabungan dari ketiganya adalah 13. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kecenderungan gaya belajar kinestetik, auditori, visual, dan gabungan ketiganya pada peserta Olimpiade Sains dengan nilai chi-square sama dengan 11,6, p-value sama dengan 0,009. Yang perlu dicantumkan pada APA report result adalah nama ujinya, tujuan dari melakukan uji, data-data deskriptif, dan hasil pengujian hipotesisnya, serta nilai chi-square dan nilai p-value. Nah, agar teman-teman lebih memahami materi yang telah disampaikan tadi, kita coba ngerjain soal latihannya yuk.